utusannya Yesus? Yohanes 3:34. Penyampai firman. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Gimana? Iya, saya tanya kepada Pak Takta, kalau dia mengaku Tuhan, apa kita harus menyembah dia? Iya kalau Tuhan, tapi saya nanya ke Yesus bukan Tuhan. Anda yakin? Loh, kamu yakin ke Bible? Oh, yakin. Ya silakan, ini barusan kan dalil semua itu. Ya, kalau zaman dahulu kita mungkin bingung. Kalau zaman internet ini kita nggak bingung lagi. Tambah dah bingung di internet. Oke ya, saya buktikan ya kepada Pak Takta ya. Bacalah dengan jelas. Ketika Tuhan mengaku dia itulah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Baca dengan jelas, Pak. Coba baca. Oke. Silakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah. Saya ulangi, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke? Masih mau kau datang lagi besok, Pak Tata? Nanti kamu sama Kores kamu itu ya. Itu Tuhan. Sekarang gini, ada nggak Tuhan itu menerima wahyu dari Tuhan? Ada nggak Tuhan itu mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku? Hah? Masa ada Tuhan kayak gitu? Yesus, kamu Tuhan? Iya. Terus, apakah kamu bisa berbuat apa-apa dari diriku? Tidak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tahta Yohanes 5:37. Terus, kamu mengikuti perintah siapa? Saya menuruti kehendak Bapa. Yohanes 6:37. Bahkan saya diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 14:31. Ya. Gimana itu? Masa ada Tuhan kayak gitu? Bahkan naik keledai saja masih dibantu dia. Lukas 22:43. Ketika Yesus mau naik keledai, dibantu oleh muridnya. Ada Tuhan tidak bisa naik keledai? Sudah itu aja, Pak. Iya, silakan. Anda mengertikah siapa itu Yesus? Loh, kan sudah nanya saya barusan. So, Yesus kamu siapa? Utusan Tuhan untuk Israel, seorang nabi penyampai firman. Banyak dalilnya itu. Nah, terus. Anda mengerti asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya dari Maria. Kan keluar dari Maria dia. Yo. Makanya Anda percaya di kata kuncinya Yohanes 1 ayat 1. Oke? Ya, oke, saya nanya. Yesus itu keluar dari Maria apa bukan? Kenapa? Yesus keluar dari dunia, apa keluar dari Maria, apa dari surga? Ya, dia dari surga. Bukan keluar dari Maria. Ia melalui itu Yesus. Anda baca Yohanes 1 ayat 14. Yesus Ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Gini, inkarnasi itu ajaran pagan, dewa menjelma jadi manusia. Inkarnasi itu gini loh, tak kasih tahu ya. Ciri-ciri inkarnasi itu dewa menjelma jadi manusia. Kalau Yesus, aku utusan. Lalu Tuhanmu di mana? Apakah menjelma jadi kamu? Tidak, Tahta. Tuhanku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tetap di langit Tuhannya. Saya tanya sama Pak Tata, Bunda Maria itu ciptaan atau tidak? Apa? Bunda Maria itu ciptaan kah atau tidak? Ciptaan. Terus? Ya terus. Yang dicipta saat itu kah? Iya ya. Maria ciptaan kan? Hah? Ya, Maria ciptaan. Iya kan, apa terus? Bukankah semua itu sudah diciptakan kepada di dunia ini oleh Sang Pencipta? Iya. Dan segala sana itu terlaksana karena memang sudah ditetapkan dan diciptakan. Gini loh, tugas kamu cari ayat-ayat yang mentuhankan Yesus, silakan. Loh, saya sudah baca dengan Yohanes 13 ayat 13. Anda sudah dengar kata dia? Tuhan di situ, akulah guru dan Tuhan. Nah, sekarang gini. Iya, betul sekali. Oh, sekarang gini. Coba saya nanya, yang namanya Tuhan itu memberi firman apa menerima? Kalau utusan kan menerima. Kalau Yesus menerima apa enggak? Hah? Yesus itu adalah pelaku firman yang itu. Saya tanya, Yesus itu menerima apa diberi dia? Ia diberi dan menerima dan menyampaikan.
Oke. Jadi Tuhan Yesus menerima firman dari Tuhan siapa? Ya dari Sang Bapa lah. Loh, berarti yang Tuhan yang mana? Yang Bapa atau Yesus? Yang Nah, menerima. makanya Anda harus kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Karena ini ya, Musa menerima firman dari Elohim. Yang Tuhan yang mana? Musa apa Elohim? Elohim. Oke, sekarang Yesus menerima firman dari Bapa. Yang Tuhan siapa? Bapa apa Yesus? Ya Bapa. Nah, sudah. Iya. Karena dia adalah pelaku, ya, atau pemberi. Yang selesai di mana, Pak? Lagi, silakan. Ya karena Anda kurang paham di Yohanes 1 ayat 1. Masih ada nggak oton-oton yang paham Bible gitu? Jangan yang kayak gini, nggak paham Bible. Loh, Anda yang tidak paham, Anda mengerti gak Yohanes 1 ayat 1? Coba ini siapa ini? Anda Ini siapa? paham? Ini Bang yang naik, baru datang ini dimin mesti dulu, apa? dimin dulu Bang, naik belajar lagi ya. Bang siapa Isenar? Ya. Selamat siang. Oke. Ya, silakan Bang. Kalau Kristen silakan Ya. langsung dialog. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tanya, coba sebutkan manusia di muka bumi ini yang lahir tanpa hubungan Oke. jelasimnya suami istri, Oke. lalu Udah saya jawab. sebentar, belum selesai. Lalu dia mati, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke surga. Naik itu naik disaksikan 5.000 orang lebih. Oke. Jadi kalau dalam Islam ya, manusia itu Allah ciptakan dengan 4 cara. Enggak, Ada yang caranya you kan diam, tanya sabar, Pak soal Supir. Kristen, Pak Supir, hah? Nah, Apa? Iya, saya contohkan ini. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan 4 cara. Ada yang melalui ayah dan ibu. Siapa? Fandi. Ada yang tanpa ayah, Yesus. Ada yang tanpa ibu, Hawa. Ada yang tanpa ayah dan ibu, Adam. Terus masalahnya di mana? Tetap manusia kan? Yesus tidak diciptakan ya, bro. Yesus Loh, tidak diciptakan. sesuatu yang Karena tidak manusia diciptakan itu diciptakan itu tiba-tiba dari muncul, debu. itu tidak Hello. diciptakan. Hello. Loh, Yesus lahir dari Yesus Maria, itu kok tidak diciptakan lahir gimana? melalui Maria, dan itu Yesus dikandung itu melalui keluar Roh dari Kudus. Maria, tidak diciptakan gimana? Nah. Hah? Yang diciptakan Keluar dari itu Maria, tidak kita diciptakan manusia gimana? dari tanah. Apa bedanya kamu dengan Yesus? Coba, kamu keluar dari Karena Yesus dari itu ibumu. caranya itu Yesus tidak keluar ada dari Maria. kromosom X-nya. Nah sekarang kamu tidak usah. Pak Tata ini nggak mengerti ya. Kamu Yang silakan cari ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu Nah, Tuhan. gini. Tahta. Lu harus paham bahwa Alkitab Ada final dan Gurunda, mau aktual masuk, itu mulai Gurunda. dari Kejadian sampai di Wahyu. Ya, Bang Itu Zuma, sudah jelas. Assalamualaikum. Jadi tidak perlu dalil lagi bahwa kami yakin bahwa Kalau udah hanya punya Yesus dalil, turun, satu-satunya jalan kalau udah menuju punya harapan dalil, di surga. saya mau dialog pakai dalil. Dalil sudah Mana dalilnya? Ya, Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Nanti kalau Bang Juma langsung ganti Gurunda. Siap. boleh saya jelaskan sedikit gak tentang Bunda Maria ini? Pak Tata ini keliru. Elohim itu menciptakan manusia pertama itu Adam. Untuk saya keliru, bantah pakai Iya, dalil. dia mengatakan Bunda Maria itu ciptaan, itu sangat keliru dan bidat menurut kekristenan itu. Berarti Bunda Maria bukan ciptaan. Hah? Berarti Tuhan juga nanti dia. Ciptaan itu Adam, baru asal manusia itu dari Adam. Sesuatu yang keluar, yang adanya ada sebabnya, itu ciptaan. Yesus tidak mungkin ada di dunia tanpa Maria. Tahta Mendingan gini. kamu itu pakai ayat-ayat. Tahta gini, coba. Ini loh, Yesus Coba Tuhan bayangkan, menurut kami, tahta, ini loh tahta, dalilnya. sebentar. Silakan. Sebentar, Tahta. Coba bayangkan tiba-tiba ada manusia muncul dari dalam di bawah di pohon atau dari laut segala macam, terus orang sembah, ya itu berarti makhluk nggak jelas. Jadi kalau dia Tuhan Yesus Kristus datang supaya mengabarkan kasih kepada kita manusia langsung baik muka dengan muka, maka dia hadir sebagai seorang manusia dan dipilihlah seorang yang Oke. perempuan yang Gurunda. benar-benar seperti Maria. Gurunda masih ada tamu, Ustaz. Oh Ya, iya. lanjut aja dulu Ustaz. Nanti langsung direbut ya. Silakan. Jadi gini ya. Segala sesuatu langit dan bumi itu makhluk. Tanda-tandanya makhluk itu apa? Dari tidak ada menjadi ada. Yesus itu awalnya tidak ada. Tiba-tiba Maria melahirkan Yesus. Berarti makhluk dia.
Ya, mendingan kamu tidak usah mentuhankan Yesus pakai cara kayak gitu. Kita perang dalil kita, ayo. Perang dalil. Di mana ketuhanan Yesus itu? Silakan. Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Yo, di mana ada Yesus di situ? Semua Baca. satu lingkup. Baca. Baca Alkitab. Iya mana? Saya tidak bisa bicara. Baca Yesus yang Alkitab, mana? maka di situ menunjukkan Iya yang bahwa mana? Kejadian yang Allah mana? Bapa, Ulangan kemana coba? Jadi gini, Mas Bro, supaya cara pandangnya begini. Gimana? Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir itu adalah perjalanan nabi-nabi sebelum adanya Yesus Kristus. Termasuk Nabi Yesus. Kabar baik itu melalui nabi-nabi. Lalu dijanjikanlah seorang yang akan datang langsung mengabarkan kabar baik, dan itu Siapa seseorang Yesus itu? Kristus. Yesus Nabi Kristus. juga apa bukan seseorang itu? Yesus Kristus boleh disebut nabi, boleh disebut raja, boleh disebut guru, Oke. semua pangkat di muka bumi Oke, hanya berarti Yesus yang memiliki. kalau dia itu seorang nabi, Semua pangkat di tugasnya muka dia bumi menjadi ini apa? hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nanya, ketika Yesus datang, dia memperkenalkan Tuhan itu siapa? Tuhan menurut Yesus siapa? Jadi Jangan sudah jadi dinubuatkan. dijawab. Sudah dinubuatkan, hello, Gini sudah loh, gini dinubuatkan loh, bahwa akan ada gini loh, lahir Bang, sang tak Raja kasih- Damai di kota Bethlehem. Tak kasih Itu saja cara, sudah Bang, gini, jelas. Bang. Dengerin dulu, Bang. Dan waktu dia lahir itu ada bintang timur, ada Bintang orang majus, timur, bulan, ada orang kayak datang Bang Is, berkata gantian terang. Bang Is gantian ya, gantian ngomong ya. Ya, Silakan Ustaz. supaya begini jelas karena Ya, gantian dulu, Bang. Banyak tambah gak jelas, Tapi ini mana? teman-teman ini selalu dalil-dalil. Ya udah, Alkitab itu aku masuk dari ya, Ustaz, ya. Kejadian sampai Wahyu, maka jelas. Ntar kalau kita akan paham ada yang apa normal itu. baru tata lagi ya. Ini yang nggak normal Oke. ini biar aku ya. Silakan, Kores. Oke. Siap. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Siapa manusia yang apa? Yang lahir tanpa ayah. Gitu ya? Ya, Oh iya, jadi tanpa ayah itu ada 3. Adam, Hawa, Melkisedek. Gitu. Yang tanpa ibu Adam, Hawa, Melkisedek, Isa 4 ya, Afwan gitu. Ada 4 ya. Gitu. Mau dituhanin yang 3 lagi, Adam, Hawa sama Melkisedek atau gimana? beda. Yesus Kristus beda karena apa? Semuanya tidak melalui proses kematian. Yesus Kristus melalui kematian 3 hari di dalam kubur, lalu Ya. bangkit, lalu naik ke surga. Naik ke surga itu disaksikan orang. Sekarang saya tanya di dalam muka bumi ini manusia siapa yang naik langsung ke surga disaksikan 5.000 orang lebih? Henok, Elia, Oh, Henok Melkisedek. tidak Henok tidak seperti itu, tidak begitu caranya, tidak ada saksi walaupun dinubuatkan bahwa dia naik. Tapi udah naik kan, Henok sama Elia. Iya, Henok, Nabi Elia, Nabi Musa, itu makanya Yesus waktu dimuliakan itu ada hadir Nabi Musa dan Nabi Elia. Makanya murid-murid tanya, murid bilang begini, Tuhan, Bang kami Kores, boleh sedikit Bang Kores? Ini dia bohong ini Bang Kores. Dia bohong ini. Katanya Oh, Yesus dari mana? naik Saya bicara disaksikan sesuai 500 Alkitab. orang. Makanya 5.000 kita- katanya, ribuan 5.000 katanya orang. ini. Sebutkan salah satu nama saksinya, silakan. Jangan bohong ya. ada di Alkitab, silakan. Nah, baca siapa semua. namanya? Silakan. Kali kami merayakan kok. Kayaknya bukan 5.000 deh kayaknya. Berapa 500 kayaknya, bukan 5.000. Iya 500 Bang Kemarin Kores. kan Dia bohong Indonesia lagi juga nih. mengakui kita libur hari kenaikan Yesus Kristus. Bro juga kan libur. Itu menghargai itu. Kisah para Rasul 1, Terima kasih. Kisah para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Iya, di situ. Jelas. Jadi kalau kekristenan mengakui Tuhan Yesus itu baca dari Kejadian sampai di Wahyu, maka semua Enggak Bang lingkup akan Is, jelas. aku tanya Bang Is, tadi aku tanya saksinya siapa, satu orang, sebutkan namanya. Satu orang saja. Kalau enggak berarti bohong. Kalau saya Kayaknya sebut bukan nama KPR 1 deh. Petrus Kalau dan KPR 1 Yohanes. itu cuma muridnya yang lihat. Petrus dan Yohanes. Itu murid-muridnya. Jelas ya? Nah iya, kalau di Islam 12-12-nya lihat itu. Terima kasih teman-teman Iya, Muslim. sama-sama. Oh, iya. Tapi Melkisedek nggak dituhanin ya. Jadi proses tadi, apakah Melkisedek pernah mati dikubur dalam apa namanya 3 hari di dalam apa namanya Tanah. di dalam gua, lalu Gua. bangkit tidak gitu proses itu. Karena apa?
Konteks Yesus Kristus adalah datang mengalahkan maut. Maut itu apa? Semua orang di muka bumi ini tidak pernah mati, terus tiba-tiba dia hidup. Masuk deh. Tidak ada. Dan naik ke surga kalau hidup ya, macam mati terus mati yang apa itu istilahnya apa ya? Itu kan Ya, setelah itu pasti oke, meninggal juga. itu oke, posisinya gini sih kawanku, kalau kita pandang secara Islam ya, kalau misalnya disalibnya cuma 3 jam, semua orang bisa bangkit. Wih, sungguh. Ini Iya, kalau disalib cuma 3 jam, semua orang bisa bangkit. Gua aja Nah, disalib terus- bisa 3 hari gua, Oke, nggak mati-mati. Sekarang begini. Iya. Bangkit itu dalam hal apa? Bangkit sebagai manusia terus masih ada luka-luka, masih ada duri-durinya apa segala macam, itu sama. Iya, dan gua nggak gini, Isenan, gua bangkitnya nggak akan pindah tempat. Gua mati di kayu salib, gua bangkitnya di kayu salib, nggak akan ada sulap. Nah, itulah ketuhanan Apa Yesus di situ. Kalau Yesus kan, nah tidak posisinya bangkit, Yesus ini apabila bangkitnya kami di goa meyakini gitu loh. Yesus. Ya gitu. Maksud gua kan itu sulap banget tuh. Sulap gimana? Kalau memang mau membuktikan lu bangkit di kematian, ya lu bangkitlah di kayu salib gitu. Jangan ada acara ke goa dulu, gitu kan? Itu kan Yes. ada minta izin, ada raja. Ya, ngapain diizinin? Pilatus itu punya panglima minta izin. Ya, ngapain Tuhan diizinin? Yesus secara baik karena dalam walaupun waktu itu hukumannya seperti itu, tetapi masih ada yang berpikir untuk Nah ini gitu loh. Kalau memang mau menyelamatkan manusia, kalau memang mau menebus dosa, Isenan, kenapa dia manja sekali gitu loh? Cuma Yesus korban penyaliban yang 3 jam terus sudah diturunin. Semua korban penyaliban lain itu didiamin berhari-hari, berminggu-minggu di atas kayu salib. Yesus doang yang manja. Katanya mau nebus dosa, kok manja? Sudah dinubuatkan bahwa takkan tulangnya satu pun tidak akan patah. Ya kalau nggak mau patah ya jangan, ya sekalian aja nggak usah mati lah. Nah, kok itulah itu yang harus cari tahu tentang kenapa Yesus mati itu. Itu satu ya Isenan, itu satu. Ini yang kedua sekarang. Ini tadi katanya Tuhan yang menebus dosa, tapi ujung-ujungnya daging manusia juga yang dikorbankan, Tuhan yang nggak mati. Ajaran apa ini? Nggak konsisten. Jadi peristiwa sekarang saya tanya, Apa? bagaimana you bisa mengalahkan maut? Kalau Bagaimana gua bisa mengalahkan maut? Cara mengalahkan mautnya gimana? Kulun nafsin daikatul maut. Mautnya gimana? Seluruh yang bernyawa, kalau dalam Islam seluruh yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Nah, tapi hanya Yesus yang mengalahkan maut, artinya dia setelah mati bangkit. Yesusnya mengalahkan maut apaan? Daging manusia yang mengalahkan maut itu, bukan Yesus. Mas, ketika di dalam kubur 3 hari kemudian, you tidak tahu kan pertarungan Yesus dengan maut? Ya ujung-ujungnya masih banyak orang Kristen yang mati. Kalau orang Kristen sekarang masih pada hidup ya bener Yesus. Cuma kan posisi apa sekarang? Coba kakeknya Isenan masih ada kakeknya, masih hidup kakek. Tapi Yesus bangkit dan Ya enggak, kakeknya naik ke Isenan surga. sekarang katanya Ini Yesus kita mengalahkan bicara Yesus maut Kristus, ya. gitu loh. Mas kita bicara Yesus Kristus ya. Kalau kita sebagai manusia, Ya kata pada saat maksudnya dimana gini kita loh, lahir, katanya kita mengalahkan akan maut gitu. Nah maksud gue gini, ngapain? Jadinya ketika ada orang Kristen yang masih mati-mati juga, kuburan Kristen makin banyak sekarang gitu. Yesus ini mengalahkan maut apanya? Mas, soal kematian itu adalah jalan untuk mendapatkan apa namanya, ketika kita punya kehidupan di bumi baik segala macam, itu jalan kematian salah satunya. Tapi Ya kalau gitu jangan dibilang Yesus mengalahkan maut. Maut itu nggak kalah sama Yesus. mengalahkan maut, bro. Kenapa orang Kristen masih mati? Dia bangkit hari ketiga. Kenapa Dan ini orang Kristen masih mati? Substansi utama, Mas. Substansi Iya. utama dalam keyakinan Yesus sebagai Tuhan adalah ketika dia mati lalu bangkit. Iya, kenapa orang Kristen masih mati? Kalau maut kalah, kenapa orang Kristen masih mati? Kehidupannya kekal itu setelah ada di surga, itu baru yang namanya kehidupan kekal. Mati sudah. Gores, kalau Anda tidak paham, baca di Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, kita baca Pengkhotbah 12:7 ya. Iya. Pengkhotbah 12:7. Pengkhotbah mana dia? Pengkhotbah itu di PL. Ini setelah Amsal 12:7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yes. Nah kalau gitu Yesus bukan mengalahkan maut. Thank you Knight, dalilnya. Ya. Jadi nggak ada upah dosa adalah maut, itu nggak ada. Wah. Thank you Knight, dalilnya. Keluar jalur kamu, Pera. Enggak, thank you dalilnya loh. Gua pakai ini.
debu kembali menjadi tanah. Jadi apa yang Isenan Yesus yang tidak dengan melalui senang proses hati, itu, Mas. silakan. jadi apa yang dikatakan Isenan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh. Yesus mengalahkan maut. Alah orang Kristen masih mati-mati aja, nggak kalah lah berarti maut. Soal Menang malah. kematian itu bukan ini, bro. Kita semua manusia sama ya. Kita semua manusia sama. Tidak ada satupun yang beda ya. Ya artinya maut lebih berkuasa daripada Yesus karena orang Kristen tetap mati-mati Buktinya, juga. Yesus Oh, mati. ini orang ini bisa mengerti tidak ini Pak. Ada apa, Bre? Itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Kita kembali. Daging yang mati. Ketika iblis Daging melihat yang Yesus dan yang Daging yang hancur. Ah, Tapi roh ketika tidak. iya iya. Iya ngerti, roh tidak. Kalau nanti mati kau punya jiwa mati lagi begitu. Ya enggak, harusnya gini, ketika ada orang Jiwa percaya mati Yesus lagi. Tuhan, orang Kristen itu harusnya nggak mati, Saya percaya. daging dan rohnya gitu. Wah. Kami tidak mati. bahaya ini, Daging cara- yang mati. Tapi roh Kok tidak. bahaya? Yesus katanya mengalahkan maut. Gimana Dia sih? itu melakukan maut. Ini nanti, Betul. Nah, kenapa orang Kristen masih pada mati? Sekarang begini, Tapi kami Mas Pera. semua orang tidak akan Yakin bahwa mati. setelah kematian ada surga kan? Mati itu Iya. cuma daging. Nah, melalui proses surga ini kalau maut berkuasa dan segala sesuatu di muka bumi ini tidak. Assalamualaikum Bang Andi. Itu maut. Waalaikumsalam. Coba kau tampilin kamu itu rasa nggak tidak? Kasihan si Kores di Ditigai Bang. Iya. Coba, bro, coba tampilin Apa-apa. kamu itu kau rasa nggak tidak? Sakit. Sakit ya itu. Iya. Itu daging Lah, saya yang terus Yesus hancur. ngapain mati kalau misalnya orang Kristen masih merasakan sakit Kita gitu? ini kan Ngapain manusia mati? berdosa. Oh, Kita ini Kayaknya manusia Kores ini berdosa. dijadiin Yesus deh. Lu dijadiin Yesus, Res. Datang Iya untuk nih. menebus Bentar lagi manusia gua dari disalib dosa. ini. Hati-hati lo disalib lu. Ya, Yesus menebus dosa. Kenapa orang Kristen masih pada di penjara? Gitu kan? Itu lagi yang kedua kegagalannya. Ya, Yesus menebus dosa. Dosa mati sama maut nih, mati nih. Bareng Yesus nih. Yesus seakan-akan bom bunuh diri ya, sehingga dosa dan maut ikut mati. Kenapa orang Kristen masih di penjara? yang bom bunuh diri siapa? Yesus. cara Siapa berpikir yang ini bom bunuh diri? Ya itu buktinya dosa sama maut ikut mati. Dosa sama mati kita mati gimana? Dosa sama maut kan ikut mati. Nah, ini kenapa orang Kristen Rohmu masih ada atau merasakan tidak? maut? Saya mau Orang tanya Kristen kau masih dulu, masuk rohmu ada penjara. atau tidak? Apa tuh? Rohmu ada kah tidak di dalam diri kamu sekarang ini? Ada. Loh, Mau kalau ngobrol. tidak ada kalau tidak ada kau mati, kau tidak bisa Yesus itu bicara. Kores bukan Yesus. Bukan, ini maksud gua. Hubungannya apa sama gua? Ini kan Yesus. Yesus ini kan menebus dosa Benar, dan juga menebus mengalahkan dosa, maut menebus gitu loh. manusia dari dosa. Nah, Ingat menebus itu. manusia dari dosa. Upah dosa kan adalah bukan orang maut. Kristen. Kau dengar itu ya, bukan Iya. orang Kristen. Nah, kenapa Manusia ini dari semua dosa orang termasuk masih kau meninggal juga? Termasuk kau juga. Iya, Oke. nih gue ditebus oleh Yesus nih, gue ditebus Ya, oleh Yesus. udah Padahal gue selesai, belum berdosa nggak usah gue. bicara banyak lagi. Udah Ya. selesai. Nah, kalau misalnya gue ditebus Yesus, artinya gue harusnya nggak mati. Selesai. Tidak mati. Dagingmu Nggak yang mati harusnya. Kau Daging tidak itu mati mati kalau sudah kau mati kodrat. nanti, meninggalnya nanti. Saya juga nanti meninggal, dulu saya tidak mati. ada Nah, kalau masih meninggal juga, ini artinya Yesus jualan pepes kosong, Tapi orang saya kawan-kawan. tidak mati. Mengerti tidak? Lah memang dulu Adam ketika Oke. mati rohnya mati juga. Oh, dia itu kan Tuhan. Adam kok Tuhan. Apa Adam? Hah? Adam mati. Res tuh Iya, tanya. Nah, Ya, ketika lalu- Adam mati, rohnya mati nggak? Adam. Rohnya tidak. Nah, ya itu juga. Jadi tanpa penyaliban juga roh yang nggak akan mati-mati juga. Dari Adam aja udah nggak mati roh. Jadi fungsinya penyaliban ini apa? Fungsi penyaliban yang cuma 3 jam doang durasinya ini apa sebenarnya? Ngeprank. Makanya Kores ini sangat sesat karena Anda baca di Kejadian 3 ayat 24. Ketawa-ketawa tadi. Sekarang saya mau tanya Iya. kamu dulu. Anda iya, baca Gua di sangat Kejadian sesat. 3 ayat Gua kan hanya 24. bertanya kok dibilang sesat. Gua hanya bertanya Kenapa kamu langsung kawan-kawan. dikubur? Orang nanya kok dibilangin sesat gimana sih? Iya, gua kan hanya bertanya gitu. Penyaliban Iya, Yesus kenapa yang 3 mau jam nanya ini sesat? fungsinya Saya mau apa? tanya kau lagi dulu. Nabi Disalib Muhammad, jam 12, jam 3 Kenapa udah tiga jam diturunin. baru dikubur? Apa-apa ada sih tebus dosa cuma kenapa 3 kau jam. mati, kau punya ini mati, kenapa langsung dikubur? Apa tuh? Ya supaya nggak bau bangkainya. Nah, iya tuh sama tuh. Ya, Lah ya itu enggak, maksud gua gini, Kenapa maksud kamu gua. tidak ikut Nabi? Maksud gua gini loh kawanku, maksud gua gini, Dalilmu Kores dari ini mana? Perah Istar ini yang kita Kenapa sedang ngobrol ini, Nabi kalau Muhammad gua disalibkan, my bre, Jadi kalau buat gua dikubur, kenapa disalibkan, kalian gua tidak bisa langsung dikubur? seminggu di atas kayu salib gua.
baru mati. Yesus kok cuma ini yang namanya Tuhan anak Allah yang mati 3 jam doang udah meninggal. Dipindah lagi mayatnya. Itu karena Bagaimana? Mas gini, simpelnya Bagian- gini. permintaan dari Coba Mas sekarang coba cari kerajaan maut itu di mana coba? Push, dari kerajaan Kerajaan maut di mana? ke sono. Oh iya, buat apa Yesus aja kalah? Maut itu, you harus ketemu dalam apabila gimana mati. ya? Bangkit Res, aku dari- nanya satu sama dia, Res. Izin. Yesus gas. kalah gimana? Bro, semua Yesus dengarkan. bangkit kok. Buktinya dia dengarkan Anda kabur ke bertiga sorga. nih. Dengarkan Anda bertiga. Makanya kabur. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yang mati di tiang salib. Kemanusiaannya. Karena Manusia. dia lahir sebagai seorang Kemanusiaannya yang manusia. tapi Oke, Tuhan. manusia. Kemanusiaannya, Oke. betul. Yang menebus dosa Anda manusia atau Tuhan? manusia. Oh, manusia. Manusia. Manusia yang menebus dosa dia. Kan tuh, Untuk gue bilang juga supaya- Bang Andi kan Tuhan yang ujung-ujungnya menebus manusia yang Untuk nebus sampai ke dosa, kerajaan bukan maut, Tuhannya. harus jadi manusia dan mati. Tuhan dan manusia. Tuhan itu kan manusia dan itu. Kok Tuhan ditambahin? Bingung lagi mereka. Kok bingung lagi? Makanya nggak baca di Yohanes 1 ayat 1 mereka semua ini, makanya Apa? bingung, keliru. Ya jadi Gua waktu mau ya. tahu kalian, Saya ya. dulu, jadi Kalian waktu kalau Yesus paham- disalib, kalian tidak dengerin. laku. Waktu Yesus disalib, Kalian tidak laku. Dengerin dulu, bro. Kalian tidak laku kalau Bentar dulu, dengerin dulu. Jadi waktu Yesus disalib itu Yesus bukan Tuhan ya, betul? Betul. Ya, kamu ndak baca di Yohanes 1 ayat 1 tuh ya, kamu keliru di situ. Enggak. Ini dengerin dulu. Waktu Yesus disalib, Yesus Tuhan atau dia manusia? Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya karena lewat kematian lah Tuhan ke dalam kerajaan maut. Oke, Tuhan mati. Tuhan lah aja yang mati, bukan manusia. Gimana sih? Nah, Ini bohong banget. Tuhan tidak pernah mati, dia di surga Buktikan, sekarang, buktikan bro. yang dilihat orang-orang di penyaliban itu firman, bukan manusia. Buktikan, buktikan. ya. Buktikan yang orang-orang ketika melihat penyaliban itu mereka melihatnya firman bukan manusia. Jadi abjad disalib gitu. Buktikan. Yohanes 14, Yohanes 1:14. Ya, kita coba kita Itu lihat buktinya. Yohanes 1. Yohanes 1:14. Yohanes Oh, ini apa? 1:14. Logos SG Neto. Firman telah menjadi manusia. Berarti Yesus manusia ya, bukan Tuhan. Kena. Apa yang kenanya? Kena. Apa yang kenanya? Berarti Yesus Apa yang manusia. kenanya? Berarti Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Iya, memang Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. So what? Berarti Yesus bukan Tuhan waktu di dunia. Oh, memang Yohanes 1 ayat 1. Memang katanya memang. Memang katanya. Balik Ya? lagi. Anda mengerti Yohanes 1 ayat 1? Iya, firman telah menjadi manusia, berarti Yesus ini Mana manusia. dalilnya? Firman itu Dia bukan bersama-sama Tuhan. dengan Allah karena dia keluar dari sang Bapa itu. Yesus keluar dari mana? Ayo. Yesus keluar dari mana? Di surat Yesus mana? keluar dari sang Bapa itu Terus karena Bunda Maria melaksanakan. Bunda Maria Dia mengeluarkan diutus. apa? Dia Bunda Maria diutus ke mengeluarkan dunia untuk menyelamatkan Surat mana? manusia Muhammad Satu-satu. sesuai dengan kejadian. Bunda Maria mengeluarkan apa, Bro? karena Ini kalian sunat teman Muhammad ini Mengeluarkan sunat. apa Bunda Maria? Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus, bukan mengeluarkan. Oh, jadi Bunda Maria Pak melahirkan Handi, Tuhan. Pak Handi, gimana Anda ini belajar sedikit lah kata-kata. Jadi Bunda Maria mengeluarkan Tuhan dari rahimnya. Mana dalilnya Muhammad sunat? Hah? Mengeluarkan dengan melahirkan itu kan beda. Oh, beda. Oke. Anda sehat kayak ini Pak Handi. Belajar sedikit lah. Tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa. Betul? Tadi Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bunda Maria. Memang Wow, keluar dari rahim hebatnya. Maria. Bukan keluar, melahirkan dengan keluar dari rahim itu beda. Oke, baik, ikutin. Bunda Maria melahirkan apa? Kok malah ketawa? Bunda Maria melahirkan apa? Sunatnya Muhammad. Bunda Maria melahirkan apa nih? Manusia atau Tuhan? Muhammad disunat. Ayo. Dalilnya Yang, mana? yang lebih teliti, Bunda Maria juga melahirkan saudara-saudara Yesus yang lainnya yang lebih Saya nggak teliti. nanya yang Siapa ini lain. maksud Anda? Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Iya, sejarah tradisi mengatakan bahwa Bunda Maria Di juga sunat mana dalilnya? Ini harus nggak bisa diskusi satu-satu. Kenaik, Bunda Maria melahirkan manusia atau Tuhan? Mana dalilnya Muhammad? oh jelas karena Bunda Maria itu keturunan Adam, dia melahirkan manusia. Oke, berarti anaknya Maria bukan Tuhan ya, manusia ya? Iya, betul. Oke, Manusia. jadi Yesus bukan Tuhan ya, dia manusia. Oh, Yesus memang Tuhan dan manusia. Kenapa? Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bingung? Iya. Oh Firman iya. yang telah menjadi manusia. Iya, Loh, kok Iya. manusia atau Tuhan nih? Maria Dia Manusia atau manusia. Tuhan? jelas.
Ya Boleh, sama terserah. seperti Andi. You mau katakan melahirkan Tuhan. katakan manusia. Ntar dulu. Bayi yang dilahirkan Maria itu manusia atau Tuhan? Itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Iya betul. Tuhan Sang menjadi pencipta manusia. ciptaannya, betul. Satu. Cross, diam dulu Cross. Isen, Tuhan menjadi manusia yang dilahirkan Maria, betul? Betul. Betul. Manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia yang lahir dari Maria adalah Tuhan. Oke, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dia aktivitasnya, jadi penyelamatan itu tidak instan, bro. Ntar dulu, jangan ke situ dulu. Anaknya Maria ini, Isen. Sekarang Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Saya ini dulu supaya jelas. Gini. Nggak bisa. Anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Jawab dulu, difokuskan dulu satu nih, baru kita ke salib. Anaknya Maria adalah A, manusia, B, Tuhan. Jawab. Tuhan. Oke. Tuhannya Maria siapa? Pokoknya lahir sampai dengan naik Tuhan. Oke, Gitu. Tuhannya Maria siapa? Maria adalah seorang yang Saya nggak nanya Maria itu apa. Tuhannya Maria siapa? Tuhan untuk adalah untuk Diam dulu. Pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan Tuhan. Waktu Maria melahirkan Tuhan, Tuhannya Maria siapa? Siapa? Silakan. Bingung? Ya Jawab. Tuhannya Maria sang Bapa itulah. Siapa lagi? Katanya melahirkan Tuhan. Ada dua Tuhan nih. Makanya kamu udah mengerti. Ada dua Tuhan ya? Roh Kudus. Nah, tiga Tuhan lagi nih. Nih, Di dalam dengerin keesahan baik-baik, dengerin baik-baik. Jangan pelimpang kalian semua, dengerin ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Oke, boleh saya jawab? Entar dulu, dia jawab nanti. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhannya Bunda Maria itu yang dia lahirkan? A, iya, B, tidak. Silakan. Jadi gini, seperti tadi awal saya sampaikan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang benar-benar lurus hidupnya. Saya nggak bertanya Maria itu siapa. Tuhan melalui untuk Salah jawab. Enggak ditanya Maria itu siapa. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Jawab. Oh tidak, cara berpikirmu nggak seperti itu. Maka Saya nggak berpikir, orang nanya kok. Mungkin dia tuh Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Siapakah Tuhannya Maria saat Maria melahirkan Tuhan? A, yang dia lahirkan. B, terserah Anda. Silakan. Allah Bapa di surga. Berarti Bunda Maria tidak melahirkan Tuhan dong. Yang mengutus anaknya yang dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus. Oke, jelas ya. Saya ulang pertanyaan lagi sekali lagi. Waktu Bunda Maria, pilihanmu itu waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin pertanyaannya makanya. Anda udah jawab tadi loh. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria saat Bunda Maria melahirkan Tuhan? Jawab. Picik pikiranmu, nggak bisa seperti itu. Orang bertanya kok. Harusnya harus pikirannya begini bahwa dikandung melalui Roh Kudus. Anda tadi, ya oke, saya ulang lagi dari awal, Pak Isen. Bunda Maria melahirkan itu pilihan Isen. manusia. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Oke, saya jawab ya. Lukas 1 ayat 38. Oke, biar clear apa ya. itu? Oke, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan itu yang saya tanya. Salah jawab. Bukan itu pertanyaannya. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Silakan. Mudah loh pertanyaannya. Kita, Mas, yang menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya itu. Kejadian itu loh. Nggak ditanya itu. Ulang lagi. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kamu giring opini yang salah. Kan Bunda Maria melahirkan Tuhan kata Anda tadi. Anda yang ngomong sendiri loh. Biasa mau jebak tapi nggak bisa. Anda sendiri yang mengatakan. Ada sendiri yang mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan. Setuju nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Atau diralat? Diralat apa tidak nih? Tidak diralat. Diralat. Terus ya lanjut ya.
Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, dengerin. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bukan. Silakan. Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Titik. Berarti ada dua Tuhan. Ya, inilah konsekuensinya. Makanya kita mengenal konsep tunggal Ada dua Tuhan ini. Allah Bapa, Anak dan Roh Satu Kudus. dilahirkan, satu tidak. Ya kayak Pak Isen, ada dua Tuhan ya. Satu dilahirkan, satu tidak. Dia nggak ngerti Yohanes 1 ayat 1 firmannya itu. Diulang lagi. Mas, makanya Diulang lagi. Baik-baik. Diulang lagi. Baca Alkitab baik-baik. Kita nggak pindah topik nih, sederhana loh ini. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, gitu ya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? A. Yang dilahirkan, B. Bapa di surga. Jawab. Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Berarti ada dua Tuhan. Satu di surga, satu yang dilahirkan. Betul? Baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang Allah Kemana-mana nih melayang-layang. Emang lo main layangan siang hari? Aduh, panas. Baca Kejadian, ini menurut Alkitab saya. Baca Kejadian. Oke, ya, kita lanjut ya. Jadi, yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen. Betul? Firman Tuhan Allah Bapa di surga. Bentar dulu bang, kamu ini bang. Jadi yang dilahirkan Maria itu bukan Tuhannya Maria, tapi Tuhannya Kristen. Betul? Allah Betul. Tuhannya manusia, Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Ini kenapa Yang saya tanya adalah yang dilahirkan Maria ini loh yang nanti bakal disalib. firman. Iya, dengerin. Firman. Ya, Tuhan ya. Oke, jadi Tuhannya Maria yang mana? Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Bukan Yesus. Yesus adalah firman Allah Bapa. Oke, saya tanya lagi, apakah Maria menuhankan Yesus? A, iya, B, tidak. Pada awalnya, bro, pada awalnya Maria sebagai manusia, Maria tidak mengerti apa yang menjadi karya, tapi sudah mendapat kemakmuran. Ya sekarang Anda udah mengerti nih. Sekarang Anda udah mengerti. Siapakah nama Tuhannya Maria? Jawab. Jadi Maria pada awalnya setelah semua proses sampai Yesus naik ke surga. Saya ulang kembali. Siapakah Tuhannya Maria? Silakan. Allah Bapa, saya datang Oke, ngomong. Allah Bapa, stop. Siapakah nama Tuhan Anda? Siapa saya? Nama Tuhan, Ya. Tuhan Pak Isen siapa? nama Allah Bapa, Tuhan itu sang nggak pencipta ada. langit dan bumi, Kalau Tuhan dan itu firman-Nya. dinamai Satu-satu, jangan lihat dulu kau. Roh Kudus Saya yang berdua dulu. saya pendamping saya. Saya ulang kembali, jangan diganggu. Pak Isen, Tuhan Maria siapa tadi? Diulang. Allah Bapa, sang Allah pencipta Bapa. langit dan bumi. Oke. Tuhan Pak Isen siapa? Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi, firman-Nya yang menjelma menjadi anak manusia Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kenapa yang panjang banget nama Tuhannya? Saya ulang kembali, jangan panjang. Nama Tuhan kok panjang? Siapa nama Tuhannya Maria? Ya tadi jelas, Wak. Siapa? Pencipta langit. Jadi Namanya, bukan tugasnya. Bisa kita definisikan dengan kata Namanya, saya minta. langit dan bumi. Saya ulang. Menurut Alkitab adalah. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Sebut nama. Siapa? Allah Bapa sang pencipta Allah langit dan Bapa. bumi. Nama Tuhannya Pak Isen siapa? Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Oke, artinya Yesus bukan Tuhan ya? Yesus adalah firman Allah. Saya nggak nanya firman Allah, berarti di sini Yesus bukan Tuhan ya? Wah. Sekarang mula. Allah. Ini karena ini gimana sih? Ribet banget Tuhan Anda ini loh. Iya memang. Memang ribet kan? Memang ribet. Kehilangan Tuhan. Itu sudah pikiran. Kalau pikiran manusia berpikir depan belakang di sekitarmu nggak bisa. Orang nggak mikir ini. Anda saya tanya gitu loh. Saya ulang ya. Jadi Tuhannya Pak Isen ini, dengerin ya. Tuhannya Pak Isen Bapak. Tuhannya Maria Bapak. Tadi di sini Oten ini di sini tidak ada yang menuhankan Yesus. Oke? Oke Pak Isen, Anda tidak menuhankan Yesus, betul? Oh tidak, saya menuhankan Yesus. Saya menuhankan Yesus juga. Berarti Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa sampai pencipta langit dan bumi dan firman Tuhan serta Roh Kudus. Kalau gitu saya rubah pertanyaannya, Anda semua jawab boleh ya, dengerin. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria? A sama, B tidak. Jawab. Sangat sama.
Sama. Sama. Oke, baik. Tuhan, oke, Tuhan Anda namanya siapa? Allah Bapa, Sang Bapa itu. Sang Bapa itu. Berarti Yesus bukan Tuhan ya, Sang Bapa yang Tuhan ya. Yesus adalah firman-Nya. Yesus itu Tuhan. Oke. Tuhannya Maria siapa? Ya, Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya, Yesus juga. Oh, berarti Tuhannya Maria Yesus. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Sang Bapa ini itu. Kan ini bertiga nih. Enggak, Mas. Makanya baca Yohanes 1 ayat Susah 1. banget ini. Tahu ya. Atas kemanusiaanmu. Pak Isen. Nah, kesempatan kemanusiaanmu. Tapi kalau berpikir konteks keilahian. Ini saya cuma nanya loh, Anda yang pusing loh. Anda yang jawab, Anda menyalahkan saya gimana? Jawaban Anda menyalahkan orang. Karena Padahal sederhana gitu loh. Pertanyaan. Diulang kembali. Tidak. Diulang kembali, cerdas cermat. Tingkat SMP kelas 1. Siapa nama Tuhannya Pak Isen? Jawab. Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, firman-Nya Oke. yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan Anda ada berapa? Berapa? Sifat yaitu Allah Bapa. Saya nggak nanya sifat. Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Anda berapa jumlahnya? Ya, satu lah. Satu. Baik, kalau satu namanya siapa? Allah Bapa melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Panjang banget. Oke. Mas, biar saya jelaskan. Ya, memang begitu. Kamu ketawa tapi kami memang Kenapa begitu yang panjang kami banget imani. namanya? Tolong host kasih saya waktu saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan, orang udah jawab. Oke. Kalau Tuhan, saya ulang ya, saya lepaskan ke host habis ini. Saya akan jelaskan. Habis ini saya lepaskan ke host, saya udah capek. Kalau dengerin dulu, kalau Tuhan Anda hanya satu, pilih salah satu Tuhan berikut ini. A. Bapak, B. Yesus. Saya mau jelaskan Diam dulu, habis ini Anda ngomong. Pertanyaanmu bodoh-bodoh, nggak usah. Nah, kalau Tuhan Anda cuma satu, pilihlah Tuhan berikut ini. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Dipilih dulu salah satunya baru dijelaskan. Silakan. Saya tambah semua salah. Ah, semua salah. Iya, karena Anda tidak mengerti Sang Bapa itu gimana. Jadi Tuhannya nggak ada yang disalahin semua ya. Aduh, ini Bukan, kamu yang nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Tuhan kok disuruh milih, itu lucu itu. Handi Selebes ini lucu. Loh kok lucu? Loh, Tuhan kok disuruh pilih, gimana sih? Memang Ya Tuhan Tuhan, itu kok oke, Jagal, Tuhanmu berapa? Keyakinan kita sudah final. Jagal, Tuhanmu berapa? Tuhan itu nggak ada kok. Oh, Tuhan nggak ada. Tuhannya dia nggak ada. Udah cukup, lu diam. Tuhan kamu nggak ada. Selebe. Jagal ngomong lu, Tuhannya nggak ada. Sekarang Pak Isen, siapakah Tuhan? Pak Isen, Tuhan berarti dia lebih Pak Isen, Tuhan. siapakah Tuhan yang Anda tuhankan berikut ini? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Silakan dipilih. Saya terima kasih Mas. Kalau pilihan semua benar. Terima kasih. Semua benar. Kalau semua benar, ada berapa jumlah Tuhan yang saya sebutkan tadi? A. 1, B. 3. Dari ketiga itu Mas, dari ketiga itu tunggu prosesnya. Allah Bapa sampai dengan kelahiran Yesus sampai dengan keturunan Roh Kudus. Semuanya satu, tapi memproses penyelapan manusia sampai pendampingan manusia sampai nanti di surga kelak itu mengalami 3 proses. Oke, kalau begitu saya Allah Bapa sampai Oke, kita, cukup. Udah dengar. Kalau begitu, Pak Isen, apakah Yesus dan Bapa itu sama atau berbeda? A. Sama, B. Beda. Sama. Sama. Yakin sama ya? Sama. Sama hakikatnya. Oke, sama. Sama ya? Makasih naik. Yakin nih, gue pegang nih, gue kunci nih, sama nih. Sama. Oke, baik. Sama. Oke. Apakah Bapak punya fisik? A. Punya, B. Tidak. Mas Hendy, kalau pertanyaan seperti itu saya takut menjawabnya. Lo katanya tadi Anda bilang sama, Yesus dan Bapak Karena sama. begini, saya manusia biasa tidak bisa mendikte keberadaan Allah Bapa di surga, Mas. Yuk catat itu. Tadi Anda bilang sama lo. Oh, nggak bisa, Mas. Itu Nggak yang bisa. Saya sama tidak bisa itu mendikte keberadaan Tuhan itu hakikatnya. fisik apa tidak. Bang Oke. Andi ini nggak Baik. paham dia. Apakah arti hakikat? Apakah arti hakikat, Jagal? Hakikat artinya apa?
Sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya atau kenyataan Tuhan. Keadaan itu sendiri. sebenarnya Bapak, dengerin. Keadaan sebenarnya Bapak dan keadaan sebenarnya Yesus sama atau beda? Sama. Sama, Yesus dengan baik. Bapa itu tidak terpisah. Apakah Bapak pernah menjadi bayi? Pernah, B tidak? Semuanya itu mau Saya nggak nanya bayi, semuanya. mau dewasa. Saya nggak nanya semuanya. Anda mengatakan hakikatnya sama, keadaan yang sebenarnya sama. Diam dulu. Ya, kita tahu keadaan yang sebenarnya Yesus adalah manusia. Pertanyaan, apakah keadaan sebenarnya Bapak adalah manusia? Silakan. Ya. Dari Yohanes 4:24 di situ. Pertanyaannya, Mas, ini Bang Handi dari mana Pusing kalau ini. Yesus itu manusia? ketika Allah mau menciptakan manusia, Iya. Allah menyampaikan begini bahwa baiklah kita menciptakan manusia yang sama seperti kita. Iya. Allah seperti manusia. Yang Saya ulang ya. Memang tidak bisa dideteksi. Kalau menurut sesuai dengan Anda, pikiran. Bapak dan Yesus itu hakikatnya sama. Sama. Hakikat Yesus itu pernah menjadi manusia. Pertanyaan saya, hakikat Bapak pernah menjadi manusia atau tidak? Silakan. Allah Bapa menciptakan manusia segampang. Saya nggak nanya menciptakan loh. Kalau menyangkal sebagai ini ya bisa sebentar juga bisa dirubah. Pribadi Ini kan Anda menjawab Yesus itu satu sama hakikatnya dengan Bapak. Oke, langsung aja nih masuk nih ke topik nih. Langsung ke salib Anda aja. mau menjebak. Oke. Ini tidak menjebak, ini jawaban Anda loh. Oke. Hakikat manakah yang disalib? Hakikat Bapak atau hakikat Yesus yang disalib? kemanusiaannya. Kemanusiaan, sifat Gimana kemanusiaan. kamu mau kami menjawab sedangkan hakikat sang Bapa itu adalah tidak terlihat? Ini adalah kemanusiaan. Berarti Ya, nggak bisa hakikat kamu Bapak sama menamakan Yesus itu. beda. Kenapa bilang sama? Ya, Handi, makanya Anda kenapa baca Anda bilang Yohanes sama 1 kalau ayat beda? 1. Nah, Anda harus mengerti Yohanes 1 ayat 1. Kalau Anda mengerti itu ya sudah. Seperti Kenapa Anda tadi mengatakan hakikat Bapak dan hakikat Yesus itu sama, padahal beda? Kenapa Anda menyamakan hakikat yang berbeda? Ini yang gabrul di sini. Ya, hakikatnya itu adalah Allah sendiri gitu loh. Kopi kan? Yakin? Iyalah. Yakin ya? Saya kejar nih. Oke. Hakikat Yesus adalah Bapa. Yakin ya? Sejak kapan ada hakikat Bapa dalam diri Yesus? Sejak kapan? Nah, sejak ada kalimat la hawla quwata illa billah itu. Apa itu? Loh, itu di Islam Apa itu? Masa nggak tahu? Apa itu? Emang di Bibelmu ada begitu? Loh, semuanya itu dari situ berawalnya. Masa Nggak ada. Ini nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Pas Isen, Pak Isen, saya berdoa sama Pak Isen dulu. Pak Isen ini orangnya baik loh. Pak Isen. Ya, gimana? Ya. Kakak, yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa kakak? Allah Bapa. Jadi Allah Bapa sang pencipta langit dan bumi. Jadi begini, Mas. Terima kasih. Saya waktunya habis. Jelaskan 2 detik. Enggak usah ini aja loh. Yang mengutus Yesus siapa? Allah Bapa Oke. Pengutus dan diutus sama atau beda? sama. Oh jadi sama ya? Sama. Oke. Yang manakah yang Anda tuhankan? Pengutus atau yang diutus? Sama. Jadi dua Tuhan. Satu Tuhan. Oke, saya ulang kembali ya Pak Dalam proses Syed. penyelamatan manusia, ingat. Saya nggak minta Mas, penyelamatan kita dulu. Ini, aduh. Kita manusia ini dalam proses penyelamatan. Kalau tidak Yesus tidak hadir, Mas, hari ini kita perang-perang sampai hari ini. Saya nggak nanya itu, bro. Oh, Dengerin gitu. dulu. Jadi itu karena Apakah Pak Isin, apakah pengutus dan diutus itu beda atau sama? sama. Sama. Yang mana yang Tuhan? Semua Tuhan sama. Sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti ada berapa Tuhan itu? Satu. Yakin? Satu. Proses penyelamatannya. Diam dulu kau, naik. Diam kau. Oke, satu ya. Bener ya, satu ya. Dipegang nih kata-katanya nih, satu nih. Oke. Yo, satu. Oke. Yang mati di tiang salib siapa? Tuhan Yesus Kristus yang Bukan Bapa. matinya dalam sifat kemanusiaannya. Bukan Bapak. Tuhan yang
di dalam kematiannya adalah wujud Saya ulang manusianya. ya. Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itu menyatu, ya, Tadi kan waktu Mas tanya, dengarkan dulu, diutus. Bang. Jadi kan dia diutus, berarti Allah Bapa tetap mengendalikan. Apa Tadi sih? kan Mas tanya, pengutus dan diutus, ya udah. Jadi yang diutus. Anda menjawabnya sama di loh. salib, ya Anda kan sama. Anda kan menjawab sama. Memang sama. Oke. Dalam fungsi berbeda. Oke, loh, kok sama fungsi berbeda? Gimana ceritanya sama? Nggak sama tapi fungsinya beda. Gimana Anda ini kok ribet banget sih, Sekarang Bang? saya tanya Mas. Kok ribet banget konsep ketuhanan Anda ini? Berbeda fungsi. Iya, kalau begitu sebutkan fungsinya Bapak apa, fungsinya Yesus apa? Silakan. Allah Bapa adalah pencipta langit dan bumi. Nah, fungsinya Yesus apa? Yesus Kristus adalah penyelamat umat manusia. Oke, Roh baik. Kudus adalah penghibur dan yang memberikan jalan kehidupan bagi Oke. manusia setelah Yesus terangkat ke surga. Oke, ketiga fungsi ini menyatu atau berpisah? Menyatu, Menyatu, yakin ya? yakin. Oke, waktu disalib mereka menyatu. Menyatu, tapi dalam fungsi berbeda. Saya tanya, nggak tanya fungsinya. Sekarang begini, makanya Ntar dulu, Anda sudah gantian. Anda udah menjawab menyatu. Tinggal jawab, waktu disalib apa mereka menyatu atau tidak? Halo, menyatu, menyatu ya. Berarti Bapak ikut ke salib. menyatu, dan yang disalib itu adalah sifat kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari Maria. Bentar, waktu Yesus disalib, apakah Bapak ikut ke salib? Dengar bahwa sifat kemanusiaan. Saya ulang. Tadi Anda menjawab mereka semuanya ini menyatu. Dengerin dulu. Tidak. Jangan giliran disalib, lu pisahin. Harus konsisten, Bro. Apakah waktu disalib menyatu atau berpisah? Jawab. Menyatu, Menyatu. Berarti Bapak ikut ke salib. menyatu, tetapi yang disalib adalah kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau begitu ada yang melarikan diri kalau begitu. Oh, rahasia kerajaan Allah, rahasia Allah Bapa. Buset. Mas, kita terus diskusikan. Guys, kita cek di Matius 3 ya. Bro, ini baru saya pakai data nih. Penyelamatan tidak bisa kita. Bro, ini saya baru pakai data. Dengerin ya, saya baru pakai data. Berdasarkan argumentasi Abang bahwa mereka selalu menyatu. Kita cek waktu Yesus dibaptis. Yesus ada di Sungai Yordan di Matius 3 ya, 13 sampai ke bawah. Waktu Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan. Roh Kudus ada di awan-awan seperti burung merpati. Bapak di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya, Bang, waktu Yesus dibaptis, bertiga ini menyatu atau berpisah, Bang? Silakan. Seulangin anak. Waktu Yesus dibaptis, mereka bersatu berpisah. Yesus waktu dibaptis, hello. Yesus, sekarang saya tanya, you yakin tidak yang soal tadi? Nah ini aja loh, Bang, sederhana, Bang. Matius 3. Tidak, saya tanya dulu, yakin tidak? Ini bukan keyakinan saya, ini kita menguji loh data. Matius 3, 13, 17. Yesus berdasarkan argumentasi Anda, ketiganya selalu menyatu, bersatu, menyatu mereka. Pertanyaannya, waktu Yesus dibaptis, apakah ketiganya menyatu atau berpisah? Jawab. Konteks pernyatuan yang you maksud ini tidak dalam konteks yang seperti selalu sama-sama terus satu ini, tidak seperti begitu. Oh, kadang menyatu, kadang berpisah. Hakikat, tapi dalam proses penyelamatan itu Saya nggak nanya penyelamatan loh. makanya Mas, waktu Anda sendiri yang ngomong menyatu loh tadi. Kok Anda ini kalau setiap Anda berargumentasi, kenapa Anda tidak memperkuat? Kenapa Anda jadi melemah gitu loh? Masalahnya Anda menyamakan manusia dengan sang pencipta itu kan nggak cocok. Oh, Anda yang menyamakan tuh. Anda yang menyamakan Yesus sama Bapa kok. Karena Siapa yang menyamakan? Anda yang menyamakan manusia dan Tuhan. manusia.
Anda menyamakan Bapa sama dengan Yesus, Bapa Yesus sama dengan Roh Kudus, ketiganya selalu menyatu. Anda yang menyamakan, Anda yang menyatukan, 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 Anda yang menyamakan. Selesai. Ya, Mas. Gitu loh. Mas, saya jawab Siapa ya. yang menyamakan Anda loh? Nah sekarang pertanyaannya, kalau mereka sama, satu hakikat, mereka selalu satu, sama, satu hakikat, menyatu. Nah waktu dibaptis, pertanyaannya, mereka menyatu atau berpisah? Jawab. Oke, pertanyaan itu saya jawab ya, Mas. Ya, silakan. Baiknya tetaponnya. Kejadian pasal 1. Saya nggak nanya kejadian loh. Allah menciptakan langit dan bumi. Saya nggak nanya kejadian. Salah jawab. Bentar, Mas. Ini bagaimana Saya nggak nanya mau kejadian. kita baca? Saya nanya waktu Dengar, Yesus dibaptis. Sebentar. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini lain ditanya, lain dijawab, gimana sih nih, Hos? Hos, terangin dulu waktu Yesus Di sini dibaptis. jelas. Hos, terangin dulu. Nah, waktu Jangan-jangan bahasa Indonesia nggak nyambung nih. Terangin dulu. Bang Semuanya menjadi Is, manusia. Ya, Bang Is. sehingga- Ya. Bang Is tahu tidak waktu pembaptisan Yesus itu, Bang Is? Ya. Ada suara dari langit. Siapa itu suara dari Tadi langit? saya bilang. Ini kan. Ntar dulu, Bang, kalau Bang. Coba. ditafsir. Ya. Enggak, itu kan ada suara dari langit satu, terus ada burung merpati dua, ada Yesus yang lagi dibaptis. Gimana sih, Bang? Itu menyatu atau Oke, terpisah, Bang? sekarang begini. You menggunakan pembaptisan itu untuk bertanya saya. Saya tanya, manusia di muka bumi ini siapa yang dibaptis selalu ada proses seperti itu? Kenapa lari ke sono ya? Oh, ini bukti bahwa Tuhan itu anak-anak Allah. Yesus Kristus anak Allah. Gini aja deh, Pak. Sesuatu yang sudah membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Langit Luar terbuka, biasa. inilah anakku kasih, kepadanya aku berkenan. Ini saja kamu sudah seharusnya mengakui. Diakui sebagai apa? Gimana sih? Begini aja Pak Ihsan. Adakah manusia Mas, udah final ya, udah final ya. ya pertanyaan kita kepada mereka ya Pak. Ini manusia di muka bumi, coba kasih contoh ke saya. Manusia di muka bumi ini yang dibaptis lalu lagi terbuka, lalu ada Allah firman Allah di atas menyatakan bahwa ini adalah anak yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Oke, saya jawab. Sebutkan. Mana buktinya langit pernah terbuka? Loh, tadi you kan ngomong. Langit terbuka. Mana? Ya ampun. Dalam bentuk Roh Kudus selalu firman Allah dari atas langit. Mereka itu berpisah. Mereka itu berpisah atau menyatu waktu dibaptis? Tidak, jawabannya begini Pak. Tidak, proses tadi. Iya. Begini Pak, saya jelaskan. Manusia itu terbatas ruang dan dimensi kan enggak? Pak. Memang. Yesus waktu dalam kandung. Yesus waktu dalam Andi, kandung. Iya. manusia terbatas ruang dan waktu kah? Dan dimensi. Terbatas. Oke, terima kasih. Berarti Yesus waktu anda Yesus tidak paham. dengerin. Saya tanya dulu ya. Waktu Yesus dalam kandungan terbatas nggak ruang dan waktu? 9 bulan. Jawab. Kena lagi deh. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Roh Kudus yang mengalir. Buset. Lu pikir kandungan Maria seluas lapangan bola? Ya ampun. Terbatas, coy. Anak Maria Yesus, Buset dah. Maria dikandung dari tiadaan sampai ada gitu loh, dari firman Saya Sang Pencipta. tanya, pertanyaannya sederhana. Waktu Yesus dalam kandungan terbatas ruang dan waktu atau tidak? Ketika dia menjadi benih di dalam Jawab rahim Bunda saja. Maria, itu dia Terbatas sudah atau tidak? ruang dan waktu sudah Terbatas atau tidak? Dijawab Anda saja. mengikuti hakikat manusia. Dijawab saja terbatas atau tidak? Astaga, ya kita jawab ini. Kamu udah menerima ya udah. Terbatas atau tidak? Karena manusia Tadi kan hakikat manusia terbatas. Ya udah, jadi Yesus juga pernah terbatas. Karena dia manusia. Pencipta mengambil rupa sebagai sih lu? manusia, membatasi dirinya yang sang pencipta itu karena dia adalah manusia gitu loh. Berarti kalau mengambil rupa membatasi manusia. dirinya, kalau membatasi dirinya terbatas toh. Loh, Mas Andi, saya mau tanya. Nah, ya. Kena lagi lu. Kena. Lu selalu kena sama gue lu. Apa Pak Isen? Itu terbatas nggak tuh Yesus dalam kandungan? Manusia yang lahir di muka bumi ini, terus ada bintang yang terang benderang di atas tempat dia lahir. Bintang apa? Bintang fajar. dan ada malaikat lagi. Dan Malaikatnya itu bagus loh. di padang Efrata. Iya, malaikat itu mengawali bukan meneror. Kau orang maju meramal bintang, penyembah berhala datang gitu.
Aduh, capek ini orang kok dibahas apa kemana-mana gitu loh. Makanya berhentilah menuhankan anak orang. Itu anak orang loh. Oh, hehehe. Lu dengar baik. Pertama, kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu sudah dibuatkan beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Siapa yang mendubuatkan? Dan dalam kitab Zakaria, Di mana tertulis? Di mana tertulis? Nanti Dinubuatkan Yesaya Yesus. yang pertama. Yesaya Yang 53. kedua, Enggak. Yesaya 53 yakin kita bahas. malaikat yang datang kepada Maria menyatakan Di mana bahwa tertulis Yesus dinubuatkan? Ada-ada aja. Terus engkau akan mengandung seorang anak dan namailah dia Raja Damai. Makanya Tuhan setelah lahir, Di mana Yesus pernah menjadi Raja Damai? Di mana? bisa membuat kita sangat sangat Hei, asing. di mana Yesus pernah menjadi Raja Damai? Di mana? Ya, apa yang kasihilah musuhmu? Di mana Yesus pernah menjadi raja? Di mana? Di mana istananya? Itu hanya Yesus. Nggak ada Bang Andi. Jadi RT saya sudah bisa Yesus. Orang dia menderita kok. Gimana punya Raja Damai dia menderita waktu hidup? Sedangkan orang maju saja menyembah dia masih baik kok. Gimana sih? Ya, berarti kamu kalau menyembah Yesus ikuti orang penyembah berhala. Itu orang maju penyembah berhala, peramal. Mas, kalau mau Kedua, Yesus yang di Markus 5 itu kok Matius sama Markus 5 itu orang yang kerasukan setan itulah yang menyembah Yesus. Setelah setannya keluar, berhenti menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah orang yang kerasukan setan. Yang mengusir setan itu siapa dong? Siapa namanya? Oke, saya Yang jawab. mengusir setan siapa namanya? Yang terbawa oleh iblis adalah Yesus. Yesus. Dan yang Iblis mengusir setan membawa siapa Yesus. namanya? Jujur Pak Handi. Jujur Pak Handi. Siapa? Oke, saya jawab dulu ya. Setan itu siapa ya? Ya saya jawab pakai data. Matius 4 8 sampai 10. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Oke, jadi iblis ini membawa Tuhan ke gunung yang tinggi. Kalau ini Tuhan nih yang dibawa nih. Kemudian bersoal jawab. Endingnya iblis menguji Tuhan. Ya ini nih, iblis menguji Tuhanmu. Hei Yesus, ku berikan seluruh kerajaan dunia ini. Dengarin dulu Bang, ini saya jawab pertanyaan lagi nih pakai data. Kata iblis, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini Yesus kalau kau mau sujud menyembahku. Disinilah Yesus mengusir iblis. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Bapa saja kau harus menyembah, bukan kepada diriku. Betul. Karena Nah, dia adalah pertanyaan sang sekarang, Bapa itu. Yesus itu memerintahkan menyembah siapa kepada iblis? Jawab. Menyembah sang Bapa. Berarti bukan menyembah dirinya, betul? Oh, Yesus itu kan tentang firman-Nya. Kena lagi dia. Kena lagi dia. Yohanes 1:30, Bro. Oke, Anda 1:30. 10:30 apa 1:30? Aku dan Bapa adalah satu. 10:30 itu. Bukan 1:30, 10:30 coy. bisa baca Iya. Salah lagi. Oke, kita bahas itu 10:30. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Yohanes 10:30. Sejak dunia diciptakan. Oke, baik. Apakah waktu di dalam kandungan Yesus dan Bapa menyatu? Jawab. Melalui Roh Kudus. Kena lagi, muter lagi. Setiap argumentasinya kalah melulu. Diperkuat dong. Karena di dalam Kenaik, kau bawa 10:30. kepada Maria bahwa akan mengandung Apakah Yesus? Baca Yohanes 14:24. Jangan pindah dulu. Oh, itu harus Anda mengerti. Kalau Anda salah terus. Kan kau bawa 10:30 tadi. Iya. Sekarang Yohanes saya tanya, 14. dengerin dulu pertanyaannya. Apakah waktu Yesus dalam kandungan Yohanes 10:30 berlaku atau tidak? Jawab. Ya berlaku karena dia adalah firman yang diutus oleh sang Bapa Berarti itu. Bunda Maria pernah mengandung Bapak, betul? Oh, tidak. Loh, kenapa tidak? Yohanes Itu sangat 10:30 jelas. itu, dengerin ya, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus dan Bapa satu di dalam kandungan? Satu, B tidak. Makanya Anda mengerti Yohanes 1 Kena ayat 1. lagi, muter lagi. Setiap data yang dibawa diputer lagi. Bukan diputar, Anda Aduh. harus mengerti itu dulu. Kalau Saya Anda ulang tidak mengerti itu Dengerin. sesat. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu.
tadi Anda menjawab sejak semula Yesus dan Bapa sudah menyatu. Pertanyaan Betul. saya, waktu di dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapa menyatu atau tidak? Jawab. Ya, sang Bapa itu adalah roh. Saya tidak nggak nanya mungkin Pak, menyatukan. begitu saya nggak begitu jawab. Apakah di dalam kandungan Maria Yesus dan Bapa menyatu atau berpisah? Artinya Anda harus baca Yohanes 1 ayat 1. Lari-lari terus. Menyatu. Menyatu berarti Bunda Maria pernah mengandung Bapa, betul? Mengandung Terserah, masuk itu tapi yang Kenapa? jelas menyatu. Berarti Iya. Bunda Maria pernah mengandung Sang Pencipta, betul? Iya, Boleh, firmannya. terserah. Iya, berarti Iya. Bunda Maria pernah mengandung Tuhannya Bunda Maria. Iya, firmannya. Jadi Tuhannya Bunda Maria isi kandungan Maria. Betul. Betul udah ngomong kayak dari tadi. Jadi Tuhanku adalah anakku. Sudah jelas ya. Jadi Tuhanku adalah anakku ya. Saya pikir dengan kemanusiaanmu, Mas. Ya udah, jadi Tuhanku adalah anakku ya. Itu adalah firman sang Bapa. Semua orang tahu. Ya, boleh, bisa. Tuhan adalah anakku. Bisa Itu katanya. Maria. Lu diam dulu kenaik. Ini Bukan semua lu perempuan diam dulu yang kenaik. Ini Maria. jujur nih Isen Boleh. nih. Ini jujur Isen. Jadi Tuhanku adalah anakku gitu loh ya. Mana Boleh, lebih Tuhan tua? Maria. Mana lebih tua Maria daripada anaknya? Ketika Yesus sudah melakukan karya keselamatan, karena Maria kan sebagai perantara. Saya nggak nanya itu, Bang. Kan tadi sudah bilang bahwa Bang, anakku adalah pertanyaannya Tuhan. sederhana, Bang. Lebih tinggi Tuhan. Mana lebih tua Maria daripada mana lebih tua Maria daripada anaknya? Yesus. Lebih Dalam tua Lukas anak 8. daripada ibu. Dalam Lukas 8, Yesus bilang begini, keluarga Saya nggak nanya itu loh. dan melaksanakan perintah Tuhan. Pak Isen, mana lebih tua Maria daripada anaknya? Tuhan, anaknya. Oh, jadi anak lebih tua daripada ibu. Iya. Udah, Khusus pinter dalam Anda Maria. itu. Jujur Anda ini. Oh betul. Ya, saya butuh orang jujur kayak Anda gitu loh. Ya memang betul dan itu. Ya memang betul gitu loh. Maria Artinya mengakui bahwa karena iya. Maria sudah diberitahu oleh malaikat bahwa yang dikandung adalah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. ya udah artinya akan menjadi penyelamat. iya, artinya anak lebih tua daripada ibu. Betul, karena ibu ini Berkuasa. menuangkan anaknya. Gitu loh. Boleh. Ya boleh. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Kenapa salah? Ya iya. Ya nggak salah menurut Anda, yang menyalahkan siapa? Dengar kenaik. Kenapa? Apa masalahmu? Udah dijawab Pak Hen. Pak Hen jujur. Terima kasih Pak Hen, Anda jujur. Iya memang seperti itu. Jadi Maria itu adalah perantara. Jadi melahirkan seorang anak yang menjadi Tuhan, menjadi penyelamat bagi saya dan Mas Andi juga. Iya. Yang menciptakan Maria siapa Pak Hen? Pak Isen. Aduh, mulai putar-putar lagi. Ya, Kok putar cuma nanya. kan jelas. So putar-putar lagi ya. Siapa yang menciptakan Maria? Maria tidak diciptakan, yang diciptakan itu Adam. Oke, siapa yang menciptakan Adam? Ya, sang Bapa itu melalui firman-Nya. Yesus. Ya, Oh, berarti Yesus yang menciptakan Adam. betul. Betul. Oke. Jadi Yesus menciptakan Adam, terus Adam beranak cucu menjadi Maria. Jadi Maria mengandung yang menciptakan kakeknya Maria, yaitu Adam. Betul? Boleh. Jadi isi kandungan Maria 9 bulan ini itulah yang menciptakan Adam, betul? Sifat kemanusiaannya. Kalau soal proses itu kan dari Allah Bapa. Kenapa diputar lagi sih tadi? Udah enggak kok diputar. Terima kasih Pak Andes karena menunjukkan bahwa sang Bapa Tuhannya Kristen itu Maha Pengasih. Terima kasih. Jadi Yesus menciptakan Adam, kemudian Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam. Betul ya? Betul Pak Isen? Apa tadi? Yesus yang menciptakan Adam, betul? Betul, firman. Ya. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Adam. Ya, Ya, berarti lebih tua anaknya Maria daripada Maria, betul? tua dari Adam. Ya, lebih tua Yesus daripada Adam. Benar. Benar. Udah Itu selesai. yang justru membuat pernyataan itu yang membuat sampai
orang Israel itu Israel itu membunuh Yesus karena mereka bilang, "Kau Udah, berapa tahun?" udah host, udah dijawab host, udah dijawab Ya, selesai. itu sudah. Ya, jelas. Mantap, Yesus mantap lebih tua host. dari Adam. Lanjut. Ya bilangnya Ya. Abraham nenek moyangmu itu bersuka cita melihat aku, bilangnya itu. Ya. Oke, saya tahu ayat mana itu, tapi adalah kita kayaknya simple aja. Iya simpel bro. Anda hanya berlete-lete dari tadi. Bukan karena kami mengerti. Contohnya Ini Pak gini loh Isen. Pak. Iya, selanjut. Anda coba, Res, terus ini sudah dijawab pertanyaan saya, Res. Anda Wah, coba mantap, buset, ngabisin 1 jam menyamakan sendiri sang, loh. sang pencipta Jawab itu pertanyaannya Bang Handi. yang tidak terbatas ruang dan waktu dengan akal manusia yang terbatas ruang dan waktu, kan itu nggak cocok gitu loh. Makanya Kami dari pendeta tadi itu nggak kan ada kerjaan lucu-lucu sebenarnya. aja sebenarnya melihat sampean itu, cuma ya Iya. daripada Pendeta itu nggak ada kerjaan, bikin dia hibur-hiburan menjelaskan aja. sesuatu yang nggak masuk di akal kan gitu ya. Ya terus menurut Pak Pera yang masuk akal tuh yang gimana? Yang dikatakan Tuhan dan tertulis. Aduh Mas, kalau ungkap-ungkap soal-soal hal-hal tidak masuk akal itu jangan deh. Yang pasti proses itu berjalan mulai dari penciptaan sampai dengan penebusan dosa itu proses yang bukan gampang, dan itu misteri ilahi yang tidak bisa dideteksi oleh Gampang banget. manusia. Gampang banget. Gotong salib dibantu, haus dikasih minum. Oke. Baru 3 jam disalib diturunin. Apa yang susah? Nah, terus Apa yang susah? mana yang sama dengan itu? Mana yang sama? Tunjukkan yang sama dengan itu. Yang sama dengan apa dengan Yesus? Banyak di tahun Iya, 70. proses tadi. Nih, sini gua tunjukin sini. Ini Ya coba. Medical Theories of Crucifixion. Enggak, saya tanya manusia yang sama, yang proses Iya, itu. manusia. Ini manusia. Yang mana? Yang mana? Kapan kejadiannya di mana? Ini gua open cam ini gua open cam. Yang lu kira nyaliban cuma Yesus doang yang ngerasain. Semua orang ngerasain itu hal biasa. Ah, sekarang yang jadi pertanyaannya mati dan bangkit tidak? Ya iya kan Yesus cuma 3 jam bangkit lah dia. 3 jam doang. Wah. Nah, nih ya historical. Saya Ini. tidak butuh itu ya Mas. Saya tidak butuh itu terus. Tadi nanya katanya. Jelas ya. Jadi terima kasih, semoga mendapatkan Loh, hidayah. tadi katanya Akulah Tuhan nanya. Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Karena cuma dialah. Nggak kita mau diperoleh. disalib cuma 3 jam, nggak 3 hari. Nah, kalau nggak mau datanya ya udahlah. Nah, nanti saya mau izin lah tadi saya lupa kasih tahu bahwa nanti saya punya waktu. Jadi Oh saya iya iya. mundur bukan berarti menyerah, tapi saya Enggak kita mengerti kok. Pasti ada aktivitas kan di belakang kan. Ya, jadi terima Iya. kasih Mas. Sama-sama. Tadi sudah kelihatan di sini kita saling diskusi. Iya. Saya berterima kasih, kita di sini tidak singgung keyakinan nama-nama, tapi kita hanya membicarakan hal-hal yang betul-betul sehingga tidak menyinggung siapa-siapa. Saya berterima kasih. Sama-sama. Ini menjadi berkat. Dan saya Semoga menjadi hidayah untuk My Bre Isyanan. Iya. nanti kalau Selamat ada melanjutkan live lagi, aktivitas. saya akan mampir lagi. Siap. Terima Ini kasih live banyak kok semua sampai yang di sini. subuh. Ya. Kenaik dengan Pera, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Iya Salam Pak Isne, damai Tuhan juga, Tuhan Yesus memberkati juga Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus nggak sempat memberkati, dia sibuk bangun rumah untuk Pak Mas Pera, penyembahnya. saya berkati ya. Yes. Mas Pera, saya doakan ya. Tuhan memberikan hikmat kepadamu, Tuhan memberikan kekuatan. Iya, kita kepadamu. mendoakan Tuhan, mereka kita semua. Yesus Kristus, Roh Kudus, Amin. Dan engkau mendapatkan hidayah dalam Amin. waktu dekat. Engkau akan mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatmu. Amin. Aku udah didoain dari 2019. Oke, enggak apa-apa. Nggak ada yang datang. Amin. Saya akan gumuli lagi ya, Mas Pera. Saya akan gumuli. Ya, lagi. sama-sama. Terima kasih banyak, Mas. Saya mau diri ya. Sama-sama. Iya. Ya. Ya, Jadi terima kasih, Mas. ini untuk sekedar info aja untuk Net of Cross ya, karena Isyanan udah nggak ada. Jadi kemarin itu sempet berapa kali gue ditantang untuk bersumpah dengan nama Yesus gitu. Berapa kali juga gue buktikan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena gue waktu itu memberikan tantangan, berikan dua Alphard dalam seminggu, nggak datang. Nah karena mujizatnya tidak terbukti, maka secara konsep Kristen bukan Tuhan yang asli gitu. Kami diajar juga jangan menghakimi. Jadi apa yang Anda bicara ini saya juga nggak ngerti. Jadi gue ditantang gitu. Itu di roomnya Andrew Manulang ya, gitu kan ditantang. Kamu ini ya, sok tahu soal Yesus. Sekarang gini aja untuk membuktikan supaya kamu percaya. Kamu minta dalam nama Yesus sekarang juga, gitu. Oke. Itulah yang gue katakan. Begini loh Pak Pera, kadang-kadang pekerjaan Tuhan itu kita tidak mengerti. Mungkin Tuhan mengizinkan Pak Pera ada di Komal ini sehingga
dengan adanya Pak Pera, orang-orang itu bisa mengerti kekristenan dengan lebih baik lagi gitu loh. Iya, iya. Maksud gua gini loh, kalau misalnya kegiatan gua sehari-hari jangan dikait-kaitkan gitu loh, karena itu terlalu mudah. Yang gua belum lakukan dan belum ada, itulah yang dinyatakan gitu. Kalau nggak bisa ya bukan Tuhan yang benar. Karena kalau main pribadi-pribadi kayak gitu, Waalaikumsalam Ustadku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau main pribadi-pribadi kayak gitu, gue yakin dari seluruh manusia Kristen yang ada di sini dan juga orang Islam belum pernah ada yang harinya dimundurin seperti gua. Tapi kan gue nggak pernah bawa-bawa itu dalam dialog. Jadi yang harusnya udah Minggu balik lagi ke Jumat. Pernah nggak? Nggak akan ada, bre. Tapi apa gue ceritain? Nggak ada, karena cuma gue doang yang ngalaminnya, gitu. Nah terus? Iya betul, kalau nggak ada saksi itu ya nggak bisa sah itu. Itu dia kan, makanya gue nggak pernah bawa itu. Jadi mainnya yang tertulis aja. Kalau misalnya Tuhan berbicara seperti itu, maka itu wajib diimani. Tapi kalau Tuhan tidak berbicara seperti yang kalian ceritakan, ya itu jatuhnya fitnah kalian, kejahatan dalam iman. Itu kejahatan besar itu, gitu loh. Tuhan menjadi manusia. Kapan Tuhan yang ngomong kayak gitu? Yang ada ya saya 40 nomor 18 gitu kan. Akulah yang membentangkan langit dan membentangkan bumi gitu. Siapa? Dengan siapa kamu hendak menyamakan aku? Orang Kristen menyamakan Tuhan dengan firman. Waduh, kayak abjad dong. Kata-kata Tuhan bentuknya. Gitu. Iya, siapa yang sama bisa begitu kasihnya dia kepada manusia sehingga dia menjadi ciptaan untuk menyelamatkan. Kenapa? Karena Dianya orang itu Kristen itu dia Net, itu sebelum jauh dia ketetapannya itu jauh. kekal, Pak, nggak berubah. Iya ngerti gua ketetapannya kekal. Sebelum kita jauh ke apa manfaat dari dia turun ke bumi, dianya sendiri atau firmannya? Maksudnya gimana, Pak? Iya kan, orang Kristen bilang yang disalib firman Allah, bukan Allahnya. Ya, kayak mana? Katanya dia sendiri yang bakal disalib gitu. Begini, Nanti kalau Pak, kita telusuri lebih jauh, ternyata yang disalibkan dagingnya, bukan Tuhannya sama sekali. Lah, kayak mana ini konsepnya? Begini Pak Vera, kalau kita ini manusia, kita bisa mengatakan dia, kamu, mereka. Tetapi kalau sang yang Esa itu, kita tidak bisa mengatakan begitu. Karena dia itu mempunyai kuasa, dan kuasanya itu mutlak, tidak terbantahkan. Gitu, Iya, Pak. cuman posisinya kayak gini, Tuhan itu kuasa, iya. Tapi seberkuasanya Tuhan pasti akan menceritakan kuasanya tentang apa saja gitu. Yang tidak diceritakan ya jangan disebut gitu, karena jatuhnya fitnah. Ada Allah Bapa ngomong firmannya ini setara dengan dia, kan nggak ada. Ngapain dia ngomongin kayak begitu, gitu kan? Dari tadi juga net over bahwa Yohanes 1 nomor 1. Ini kan Yohanes yang ngomong, bukan Allah Bapa, kayak gitu. Iya, karena mereka mendengar dari Tuhan Yesus kan. Nah, Yesusnya sendiri kapan ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Oh, Yesus itu disebut guru kan, itu loh. Iya. Nah, ketika guru ini menerangkan bahwa firman itu setara dengan sang pemilik firman itu, di mana kan nggak ada. Ya karena memang dialah sang firman itu, Pak. Nah, di mana Yesus mengakui dirinya firman? Nggak ada juga. Jadi ini perbedaannya Islam dan Kristen. Ya, akulah dia, barang siapa yang percaya kepadanya maka akan selamat. Nah, Itu kan ada ayatnya. Kapan Yesus bilang dia itu adalah firman? Kapan Yesus bilang dia di situ adalah firman? Nggak ada juga gitu. Fitnah aja semua isinya. Bukan, Anda mengerti kah arti firman di dalam kekristenan itu? Logos. Logos Iya. itu a word. Apa itu a word? Sebuah kata. Dalam Islam itu kalimah. Kalimah itu apa bahasa Indonesianya? Kata, gitu. Kalimah bukan kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya jumlah. Iya, Permasalahannya ngerti, begini, ngerti. Pak. Sampai daftar-daftarnya, memra-memranya gue ngerti. Iya, pertanyaannya begini Pak Vera. Kalau perkataan Vera itu berkuasa kah enggak? Ya, enggak. Perkataannya Vera berkuasa. Enggak, gue sih yang sebagai pemilik perkataan. Kalau gue tidak Iya. mengeluarkan kata-kata nggak bisa keluar. Iya, contohnya begini loh. Seperti saya bilang Vera, tanduk kamu yang dia ada di foto itu dihilangkan karena tidak baik. Ya kan? Tidak langsung fotomu itu hilang kan, kecuali kamu melakukannya kan. Itu kalau Tuhan itu logosnya itu langsung bekerja gitu. Jadi yang ngomong ini logosnya atau sang pemilik logos?
Ya, sang pemiliknya itu kalau berfirman atau logosnya itu iya langsung bekerja. Jadi Gitu lo, Pak. nah artinya Dan logosnya berlogos kan gitu kan? Dan Logikanya tidak nggak masuk terbatas. kawanku. Gini loh Pak, tidak terbatas Apa-apa? ruang dan waktu dan akan terjadi. Gitu loh Pak. Nah, kalau tidak terbatas ruang dan waktu itu tentang selalu ada. Ini kita yang logos dulu, logos saya belum beres. Logos tidak ada, tidak akan lekang oleh abadi. Ya, Bre, contohnya dalam Islam begini itu ya, loh. sini gua kasih paham. Yang namanya sifat bicara, itu melekat kepada entitas. Lalu kemudian entitas inilah yang mempunyai kehendak untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sifatnya ini. Nah, sifat yang kita bahas ini sifat bicara gitu. Lalu sifat bicara ini memproduksi apa? Memproduksi kata-kata. Jadi tanpa sifat bicara, kata-kata tidak akan ada. Tanpa sang pemilik sifat bicara, maka bicara pun tidak ada gitu. Jadi ada runtutan gitu loh. Nah, kadang-kadang kawan-kawan Kristen ini ketuker gitu. Ya, lu menuhankan logos, lu menuhankan kata-kata, sedangkan kata-kata ini diproduksi gitu. Kata-kata ini merupakan makhluk, ciptaan kata-kata ini. Ciptaan dari apa? Dari Lego. Lego itu apa? Sifat bicaranya Tuhan dalam bahasa Yunani. Ya, orang Nah, Kristen mana paham sampai sini? Itulah kekeliruan sampaian. Ya, kalau kami di dalam keesahan Sang Bapa itu terdiri dari Firman dan Roh Kudusnya. Itu tidak bisa dipisahkan gitu loh. Dan yang memberi kehidupan itu adalah Roh Kudus, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah firman-Nya. Jadi ketiga-tiganya itu adalah satu. Makanya di dalam Alkitab aku diutus, ya. Itu karena dia dari Sang Bapa itu, firman itu diutus kepada manusia untuk keselamatan. Kenapa? Karena ketetapan Sang Pencipta dari awal mulanya ketika Adam yang jatuh itu, mereka pasti akan mati dalam dosa mereka. Tetapi karena kasih Sang Bapa begitu besar, dia mengutus firman-Nya untuk membuka jalan kembali bagi yang percaya dan menerimanya. Makanya Nah, Tuhan kalau Yesus memang- mengatakan bahwa jika Anda tidak percaya akulah dia, maka Anda akan mati dalam dosa-dosamu. Karena manusia Yang percaya itu suka mati-mati berdosa juga pada malah Allah. lebih parah matinya. Hmm? Yang percaya memang mati-mati semua- juga lebih parah. Semuanya akan mati, Pak. Cuma Nah itu dia, jadi apa ya, Tuhan itu nggak mungkin ngomong sesuatu yang sia-sia dan kosong gitu loh. oh, tidak sia-sia, Pak. Lah yang tadi udah disetujui mati kalau semua. tidak sia-sia, Pak, Kristen itu tidak berdiri selama ribuan tahun. Dan Anda harus mengerti, ketika Kristen berdiri itu banyak sekali yang mati karena imannya. Tetapi karena percaya dan yakin dengan segalanya itu, mereka bertahan, dan kamilah yang menerima sampai sekarang. Ya kalau misalnya soal berdiri setelah lama maka benar, ya Zoroaster gitu kan. Konfusianisme gitu kan, Shamanism, itu semua lebih tua dari Kristen sendiri gitu kan, Yahudi gitu, apalagi yang setelah Yahudi itu Greek mitologi, itu semua masih hidup sekarang gitu loh. Hindu. Jadi yang itu juga jadi bukan perkara Masih eksis perkara sampai benar dan salah sekarang itu kalau- bukan awet-awetan Kalau gitu loh. kebenarannya standarnya seperti itu, Hindu lebih lama dari Kristen, sampai sekarang masih ada Hindu. Di India mayoritas. Saya begini loh Pak, kami orang Kristen itu, bapak-bapak gereja kami, kalau ketika mengajar atau di gereja itu dia bawakan ajaran Tuhan Yesus, tidak pernah mengajarkan tentang agama si B, agama si B, itu nggak pernah Pak, itu loh. Jadi Sekarang kalau gini disamakan aja, nggak bisa Makanya Pak. terkungkung kalian. Sekarang bro kena gini aja, apa sih dampak nyata dari Tuhan datang ke dunia itu? Contoh begini ya, ketika Tuhan mengutus Musa, dampak nyatanya kan ada tuh, mampu membawa bangsa bangsa Israel dari Mesir, ya, memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, Allah mengutus Nabi Muhammad, dampak nyatanya adalah sejazirah Arab menjadi Muslim, menjadi Islam, ya kan? Dan dampak nyatanya sampai sekarang masih ada. Nah, sekarang dampak nyatanya Tuhan datang ke dunia itu apa untuk Israel itu? Karena kita tahu bahwa Tuhan datang itu untuk Israel kan, dalam kitab Anda. Nah ini dampak nyatanya apa yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat gitu? Apa dampak nyatanya? Ya, dampak nyata yang paling bisa kita lihat itu adalah manusia menjadi lebih baik, Pak. Itu yang paling penting. Karena sebelum ada Tuhan Yesus datang ke dunia, manusia itu kacau. Kacau. Nah sekarang nggak kacau.
Apa sekarang nggak lebih kacau? Ada pernikahan sesama jenis di gereja. Hah? Ada pembunuhan, nggak ada perubahan. Di gereja ada pernikahan sesama jenis, Pak. Di mana, Pak? Anda bisa tunjukkan bukti kan? Apa tuh? Gereja pernikahan sesama jenis itu di mana? Anda Bang bisa Kores. buktikan. Tunjukin Bang Kores, pernikahan di gereja sesama jenis Bang Kores. Ini ahli data nih Bang Kores. Gereja yang diakui ya, bukan gereja yang apa ya, yang Emang cuma ada gereja abal-abal. iya, harus diakui karena begini loh. Kristen itu contohnya seperti Paus ya, itu sanatnya dari murid Oh, Yesus. Net of Cross ini ya, Net of Cross ini Katolik ya. Yes. Oh, Katolik pantesan. tunjukkan Bang Kores. Pernikahan di gereja Katolik, pernikahan sesama jenis loh. Bahkan Paus Paulus sendiri yang mengizinkan. Gimana sih? Tunjukin Bang Kores data itu Bang. Ya kalau nggak salah di Belgia yang itu tuh gitu. Nah, iya di gereja Katolik Belgia. Iya. Tunggu. Jadi dampak nyatanya ini apa? Saya nggak melihat sama sekali dampak nyata. Kalau Anda tadi mengatakan sekarang lebih baik, enggak, sekarang lebih buruk. Loh gini loh Pak, Sekarang. jangan ambil contoh di situ, ambil di dalam Alkitab. Adakah menyatakan menikahi sesama jenis itu loh di dalam Alkitab? Kalau Anda mengambil di gereja ini. zaman modern, zaman sekarang itu tidak bisa Ya, karena ada oknum-oknum Nah, yang iya, tidak seharusnya sesuai dengan kalau ajaran memang- agama. Kalau memang Gitu. Tuhan betul-betul datang ke dunia, ya kan, semua itu beres gitu loh. Tapi ini kok nggak membawa perubahan apa-apa. Pak Jokowi datang ke Sumatera Barat kemarin, masalah bencana alam beres diatasin. Oh, ngasih sumbangan ini itu. Nah ini Tuhan datang ke dunia ini apa yang dampaknya ini apa? Ini Catholic priest blame same-sex couple. Itu gereja abal-abal itu. Bukan, saya mau Jerman. Anda kutip dari Alkitabnya, jangan yang oknumnya. Oh, kalau di Bible-nya ya inilah bre, apa namanya, kasihilah sesamamu. Ya, yang dipakai kasihi oleh kan Paus beda dengan pernikahan sesama jenis kan arti dan ayat itu Ya kan nggak ada ya, bunyinya berbeda. di Bible juga nggak ada makanya kasihilah itu. kamu dengan lawan jenis, nggak ada juga bre. Seharusnya Gimana? itu bisa dicegah oleh Tuhan. Setelah Tuhan mati di tiang salib, maka tidak ada lagi dosa-dosa. Kan seharusnya seperti itu. Tetapi kalau dia sudah mati di tiang salib, dosa tetap berkecamuk, tetap merajalela, ya nggak ada gunanya Tuhan datang. Makanya kami Kristen itu mengerti free will. Karena Anda tidak mengerti, makanya Anda tidak paham. Contoh Islam datang ya ke dunia, tidak ada pernikahan di sesama jenis di masjid, nggak ada. Mbak, nggak ada. Makanya tadi saya bilang, ketika Musa datang diutus oleh Tuhan, dampak nyatanya ada, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Islam datang, ya kan, di Arab, ke Jazirah Arab yang tadinya manusia barbar, ya, punya anak perempuan langsung dikubur hidup-hidup, orang perempuan hamil jadi taruhan judi, itu laki-laki atau perempuan anaknya, untuk membuktikannya laki-laki atau perempuan dibelah itu, hidup-hidup itu perempuan itu. Tetapi setelah Islam datang, nggak ada lagi itu. Nah, sekarang dampaknya Tuhan datang ke dunia itu apa? Yang nyata. Coba tunjukkan deh ke saya deh. Iya, dampaknya nyata Tuhan Yesus datang ke dunia itu Anda bisa lihat perilaku manusia di dunia ini lebih baik. Itu. Lebih baik apa? Ketika mereka mengenal Tuhan Yesus, perilaku mereka lebih baik. Mereka Kamu mengasihi. itu apanya sendiri itu? Lebih baik apa? Itu kan oknum, bukan ajaran. Makanya saya minta yang real gitu loh. Ya real itu kalau contohnya Bible berjalan, ya, kalau di menerima Tuhan zaman Yesus sebelum pasti Tuhan lebih baik. datang, manusia mencuri, merampok, membunuh, berzina, ya kan, menyembah berhala dan sebagainya, perjudian, mabuk-mabukan. Setelah Tuhan datang, ya untuk menghapuskan dosa, seharusnya ini nggak ada lagi. Tetapi kalau masih banyak, ya nggak ada gunanya Tuhan datang. Iya, karena Anda harus mengerti free will, Pak.
pernah. Ya berarti tidak ada perbedaan sebelum Tuhan datang dan sesudah datang, nggak ada perbedaan, bos. Berarti Tuhan datang tidak memperbaiki dunia. Dunia Justru penjajahan di mana-mana. Ini orang-orang yang ngaku punya Tuhan Yesus. Mayoritas penjajah di dunia ini orang-orang yang mengaku Yesus Tuhannya. Coba tunjukkan ke saya, ada orang yang ngaku Tuhannya Allah menjajah. Tunjukkan ke saya. Negara mana yang pernah dijajah oleh orang yang Tuhannya Allah? Tunjuk ke saya. Yang jelas, dunia tanpa Yesus Kristus itu dunia yang kacau. Dengan adanya Tuhan Yesus, ya, dunia menjadi lebih baik karena mengajarkan kasih. Justru dengan datangnya Tuhan ke Yerusalem mati dibunuh, mendatangkan kekacauan. Sampai sekarang di sana itu masih perang, bro, di Israel itu nggak pernah damai itu. Perang salib itu apa latar belakangnya itu? Untuk menguasai tanah kelahiran Tuhan. Tuhan kita pernah mati di sana, mari kita kuasai. Ya justru mendatangkan kekacauan di Israel sampai sekarang. Coba Anda lihat, utusan Tuhan datang ke Mekah. Ya, ada Mekah pernah perang. Di Mekah ya, di Mekah Madinah. Nggak pernah terjadi gejolak di sana. Ini tanah Israel, di mana Tuhan lahir dan mati di situ. Sampai mulai Yesus lahir sampai sekarang masih kacau. Pembunuhan yang dilakukan tentara Kristen ya di Yerusalem itu darahnya sampai selutut itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara Tuhan mati di situ. Apanya membawa kebaikan apa coba? Saya ingin tahu deh. Dampak nyatanya itu apa? Mana yang lebih baik? Musa datang, Tuhan mengutus nabi-nabinya, atau Tuhan datang sendiri? Mana yang lebih baik? Musa datang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nabi Muhammad datang membawa manusia lebih baik, yang tadinya berjudi, berzina, membunuh, merampok, ya mabuk-mabukan. Nabi Muhammad datang, hilang semuanya itu di Jazirah di Mekah dan Madinah. Sekarang apa dampaknya Yesus datang ke dunia? Apa? Pak Babel, boleh saya bertanya? Anda dengan saya terhubung di sini ini menggunakan internet. Pengikut siapa yang menciptakan itu? Bro, kalau Anda Itulah manfaatnya bentar. satu Ini nggak daripadanya. ada hubungannya dengan kitabmu. Nggak ada hubungannya dengan kitabmu. Di dalam kitabmu di mana berbicara tentang teknologi, berbicara tentang sains. Apakah Anda buta sejarah? Ketika abad-abad pertengahan di mana orang percaya Bible sepenuhnya, mereka menjadi bodoh. Bahkan seorang ilmuwan yang namanya Galileo menjadi korban kebodohan gereja, dihukum dia gara-gara membuat pernyataan yang berbeda dengan di Bible. Galileo menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Sementara menurut Bible, pusat tata surya adalah bumi. Sehingga matahari disuruh berhenti di atas Ayalon. Coba, kalau Anda betul-betul mengimani Bible, Anda tidak akan maju, bos. Ayo, ayat Bible mana yang sesuai sains? Tunjukkan ke saya sini.